Lampung Cibitung pada bulan Mei lalu. 1000 meter bergulat dengan reruntuhan di Pangalengan besok jam 9 malam. Baru target operasi setiap Senin jam 9 malam. Semua orang memiliki gagasan yang ingin diutarakan, menentukan pilihan untuk masa depan. Dapatkan informasi pemberitaan populer dalam Trending Topik, Senin hingga Jumat jam setengah 8 malam. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Wide Shot. Hingga kini Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 2 orang saksi dalam kasus dugaan prostitusi artis yang melibatkan mucikari berinisial RA. Sejauh ini 2 orang saksi yang diperiksa berinisial AA dan TM. Penyidik beranggapan dengan memeriksa 2 orang saksi sudah cukup untuk menguatkan kasus RA. Pemeriksaan 2 orang saksi ini berkaitan dengan kegiatan RA dan berkasnya pun akan selesai dalam minggu ini. Kemudian segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Terkait status pekerjaan kedua saksi, polisi enggan memberikan keterangan apakah dari kalangan artis atau bukan. Isi humas, Pak. Penyidik hanya menggunakan 2 saksi ya, inisial A dan TM aja. Dari data yang diperoleh dari tersangka RA itu sendiri. Mudah-mudahan dalam minggu ini berkas sudah bisa dilimpahkan. Ya, dan pemirsa, dalam rangka Hari Anak Sedunia di Medan, Sumatera Utara, sebuah komunitas membangun sekolah gratis untuk anak jalanan. Nah, seperti apakah sekolah ini? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Marini Sayuti langsung dari Medan. Marini, selamat sore. Bisa Anda gambarkan seperti apa sekolah gratis ini di sana? Selamat sore Widya, benar sekali di Medan, tepatnya di Jalan Syah Bandar, Kecamatan Medan Maimun. Ini ada sebuah sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD yang didirikan oleh sebuah komunitas peduli anak atau KOPA. Kondisi sekolah ini memang bisa dikatakan cukup sederhana, Gilang dan Widya. Hanya ada 1 kelas berukuran sekitar 4 kali 3 meter saja dan fasilitasnya pun juga terbatas. Tidak ada fasilitas penunjang lain seperti layaknya sekolah pendidikan anak usia dini pada umumnya. Selain itu, tenaga pengajar pun dari para relawan yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak, khususnya anak jalanan dan yatim piatu. Tentu saja sekolah PAUD ini gratis, tidak ada biaya yang dibebankan kepada siswa, begitupun para pengajar. Namun demikian, aktivitas belajar mengajar tetap disiplin. Para siswa ini biasanya mulai belajar pada pukul 8 pagi dan selesai pada pukul 10 pagi tiap harinya. Sebenarnya sekolah PAUD ini sudah berdiri sejak tahun 2000 lalu, Widya dan Gilang, dan seiring waktu sekolah ini sedikit demi sedikit membutuhkan perbaikan. Namun sayangnya pemerintah setempat belum menunjukkan kepeduliannya terhadap PAUD ini sehingga sudah hampir 15 tahun silam para siswa dan para guru hanya bisa memanfaatkan fasilitas apa adanya. Baik dari buku-buku dan perlengkapan di kelas juga atas usaha dan dana sendiri yang dikeluarkan Syafri Tanjung sebagai pendiri sekolah. Namun dengan keterbatasan ini pun tidak menyurutkan semangat para siswa yang rata-rata berusia 5 hingga 7 tahun ini untuk menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Dengan adanya sekolah ini, Syafri berharap dapat mengurangi jumlah anak jalanan dan anak yatim piatu di kota Medan dan sekitarnya. Membentuk KOPA ini karena terinspirasi kepedulian kepada anak-anak agar mereka bisa belajar dengan baik sehingga mereka dapat pengetahuan untuk bisa mereka itu menjadi harapan kita, harapan bangsa, menjadi pemimpin Indonesia dan bisa membantu orang tuanya. Belajar apa, Pak? Terus belajar apa aja di sini? Nulis. Senang nggak belajar? Senang. Cita-cita Pak jadi apa? Tentara. Tentara ya. Widya dan Gilang. Terima kasih Marini Sayuti melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas.
Iya, kalau tadi sekolah gratis ya dalam menempuh pendidikan formal. Nah, ini dalam pendidikan tidak formal juga perlu bagi anak-anak untuk melestarikan budaya yang kita miliki, Widya. Di tengah gerusan modernisasi dan juga budaya pop, ini tidak menyurutkan semangat Mujiono untuk menanamkan kecintaan anak-anak pada seni tradisional. Nah, melalui sanggar miliknya, warga Desa Ngeringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu mengenalkan seni wayang dan seni karawitan. Ini pada siswa dari berbagai daerah. Seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan. Inilah salah satu penampilan dari anak didik Mujiono di Sanggar Sarotama, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kendati masih duduk di kelas 4 SD, Dimas Aditya dengan fasih menunjukkan keterampilannya dalam mendalang, diiringi dengan rekan lainnya yang memainkan seni karawitan. Begitupun dengan peserta didik lainnya, Alif. Siswa yang masih berumur 6 tahun tersebut terlihat mahir dalam memainkan sabetan wayang. Meski intonasi suara dalam membawakan lakon wayang belum sempurna, namun kedua pelajar tersebut merupakan sebagian kecil dari dalang cilik hasil polesan Mujiono. Serbuan budaya dan kesenian modern tidak membuat Sanggar Kesenian Mujiono sepi peminat. Puluhan siswa baik dari sekolah dasar di Solo maupun Karanganyar banyak yang menimba ilmu pedalangan maupun seni karawitan. Anak ingin melestarikan budaya. Oh gitu. Itu sudah belajar dalang sejak berapa tahun deh? Sejak kelas berapa? Kelas 3. Sejak kelas 3. Ini sudah bisa belum? Tidak apa? Sudah bisa. Ini kalau bisa mau jadi dalang beneran besok. Sementara itu bagi Mujiono tentu menjadi tantangan tersendiri menanamkan kecintaan terhadap seni tradisional pada anak-anak. Pihaknya harus menjemput bola dengan mengadakan pentas dalang untuk menambah jam terbang peserta didiknya. Kendalanya memang untuk ruang pentas ya, kita memang harus jemput bola. Kita yang mencari objek tempat mana yang kita, makanya kita ada program pentas Lintang Johar. Lintang Johar itu anak-anak itu yang istilahnya ngunduh, yang punya kerja gitu. Jadi kalau nggak begitu istilahnya keplianas, terutama anak-anak yang pemula ini. Mujiono menambahkan selain kecintaannya terhadap seni pedalangan dan karawitan, hal ini menjadi kepuasan tersendiri baginya jika mampu menelurkan dalang-dalang cilik. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Andi Kurniawan, Metro TV. Wah, hebat ya kecil-kecil.